Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel saya. Salam sejahtera, sehat selalu dan sukses tentunya. Dalam pertemuan kali ini lagi-lagi kita akan membahas kisah nyata ya teman-teman, sobat semua. Dan saya mengumpulkan kisah ini dalam waktu yang cukup panjang, cukup lama dan perjalanan jauh. Jadi tidak cuma di satu daerah. Karena untuk pertama kali saya belum bisa menyimpulkan. Tapi setelah berkali-kali saya bertemu, mendengarkan dan melihat, baru saya bisa menyimpulkan bahwa itu sejenis nggak benar. Saya kurang tahu namanya apa, tapi saya menyebutnya itu orang tua menyebutnya sejenis siluman gitu katanya. Dulu itu adalah petapa sakti yang bertapa di tengah hutan, kemudian menumbalkan seekor kambing. Begitu kalau nggak salah ceritanya. Oke. Jadi saya menyebutnya simpel aja hantu kambing karena suaranya seperti anak kambing. Tapi hantu ini juga perlu diwaspadai karena sering menyesatkan. Oke, jadi berawal dari lagi-lagi saya merantau di daerah Palembang ya, tepatnya Sumatera Selatan. Itu di perkebunan sawit. Dan kebetulan itu perusahaan masih mulai buka. Jadi belum produksi ya, masih mulai buka hutan gitu dengan alat berat. Menurut rumor atau orang daerah situ ya, hutan itu dulu kata nenek-nenek moyang mereka sudah sempat terbakar karena ada lahan gambut atau ada kandungan gambut ya di dalam tanahnya. Jadi sempat terbakar habis, sempat porak-poranda itu hutan, regenerasi, tumbuh lagi sampai jadi hutan lagi dan kemudian dibuka oleh perusahaan tersebut. Nah, di situ sekitar 50 kilo teman-teman dari pemukiman penduduk. Jadi cukup jauh sekali ya, kita melewati PT yang sudah produksi, kemudian menyeberang sungai dan dilanjutkan dengan jalan kaki beberapa kilo. Cukup ekstrim. Dan kebetulan saya di bidang kayu hari itu, jadi menumpang di base camp karyawan. Kebetulan ada beberapa teman yang kenal, jadi di situ saya menumpang. Nah, waktu gajian teman-teman, ya mereka udah cerita sih kalau daerah bukaan baru tersebut ada yang ya begini begitu biasa. Tapi saya nggak terlalu menghiraukan. Nah, setelah mau gajian teman-teman, setiap sebulan sekali mereka pada pulang ya, karena saya lain job, jadi saya nggak pulang dan saya tetap tinggal di camp itu meskipun sepi, tapi masih ada beberapa yang menemani. Nah, disitulah berawal ceritanya. Saya mendengarkan ringkikan ya, seperti kuda, seperti anak kambing, juga seperti kancil teman-teman. Dia meringkik itu tepatnya seperti anak kambing tapi agak cepat. Saya kira itu sejenis kancil dewasa gitu, yang cowok gitu ya. Tapi ternyata anehnya begini, suara itu nggak terdengar dari satu arah, bener satu suara tapi perpindahannya itu terlalu cepat. Jadi kadang terdengar di depan kita jauh ya, tahu-tahu udah di belakang sana dalam hitungan detik. Sejenis burung terbang tercepat pun nggak bisa melesat secepat itu untuk memindah suara. Jika memang dia ada beberapa jenis, kayaknya nggak logis, nggak masuk akal karena jenis suara itu sama dan cepat sekali, hanya satu. Suara itu satu cuman ya, tapi berpindah ke sana kemari dengan cepat. Dan terkadang suara itu juga di atas, seperti burung. Jadi nggak masuk akal kalau memang ini jenis makhluk. Setahu saya nggak ada makhluk memiliki kecepatan seperti itu. Jadi tahu-tahu di kanan jauh ya, tahu-tahu di kiri, dan itu sekitar saya mulai dengar jam 11 malam. Ya, saya agak keheranan. Tapi saya ingat dulu kalau nggak salah itu suara kancil ya. Tapi kalau untuk kancil suaranya terlalu besar. Kalau untuk kuda terlalu kecil. Kalau untuk kambing ukuran anak kambing suaranya itu.
Jadi teman-teman perlu waspada kalau dengar suara ini di hutan. Jangan diikuti atau jangan diburu. Itu bukan kancil, itu bukan anak rusa atau kambing, bukan. Terkecuali suaranya tetap di situ atau bergesernya itu logis ya, pakai logika gitu, nggak terlalu cepat. Jadi setelah saya ke temen nih cerita, kamu dengar nggak suara itu? Iya, mereka semua dengar. Mereka juga agak keheran karena kita sama-sama pertama kali ya. Mereka pada dari Medan, dari mana merantau berkumpul di situ. Itu nggak terlalu pusing karena beberapa minggu kemudian terdengar lagi, beberapa minggu kemudian terdengar lagi gitu. Dan caranya tuh sama, kadang menjauh, kadang mendekat, kadang di belakang, kadang di depan, kadang di atas. Dan sekitar 1-2 jam lalu hilang. Cukup bikin penasaran, tapi kita nggak terlalu tertarik, hanya cukup heran gitu aja. Singkat kata, singkat cerita, bertahun-tahun kemudian teman-teman, setelah saya pindah di daerah masih Palembang juga, tapi sudah perbatasan Jambi. Kebetulan saya itu job kayu juga, saya masih suka di kayu, kadang-kadang servis dan di kayu gitu ya. Tapi lebih sering di kayu karena saat itu ya cukup untuk kebutuhannya. Waktu survei ke daerah perbatasan Jambi ya, itu saya tinggal di tempat seseorang sebelum saya bekerja, sebelum tampil ya. Orang itu kan sebagai penunjuk jalan, saya numpang di tempat orang itu. Karena beberapa hari ya menunggu rekan, jadi saya ngobrol dan memperbaiki beberapa peralatan listrik dia. Sebut saja Pak Tua gitu. Nah, si Pak Tua ini kerjaannya motong teman-teman, atau menyadap getah karet ya. Itu di daerah perkebunan orang kaya yang udah cukup kaya ya, jadi kebunnya itu jarang diperhatikan karena udah cukup luas, sangat luas sekali. Dan tahu sendiri para pekerja, mereka sibuk mengumpulkan getah ya, jadi kebun itu kurang terawat sampai seperti hutan gitu. Hanya yang bersih itu cuma jalan-jalan setapak yang untuk mereka lalui aja, sama pohon yang mau disadap gitu. Saya yakin kalau untuk teman-teman Sumatera yang punya kebun karet pasti paham. Kebetulan kebunnya itu selain luas, di pinggiran hutan juga dikepung oleh kebun masyarakat ya. Nah, itu dia juga cerita, aku juga sering dengar itu. Oh, itu kata dia ya, dia cerita itu sejenis siluman kata. Itu sejenis hantu, kalau dengar suara itu jangan diikuti. Masih nggak logis, masih nggak masuk akal. Saya soalnya kurang percaya dengan hal-hal yang nggak masuk akal ya menurut saya tuh. Jadi iseng-iseng di tempat dia bekerja itu kan ada kayu yang mau dibikin bahannya. Jadi saya ikut survei ke situ. Anehnya orang-orang di situ berangkatnya tuh kalau nyadap itu sesudah sholat subuh teman-teman. Jadi cukup masih pagi, buta atau gelap. Jadi saya masih cukup ngantuk saja. Tapi ya berhubung saya punya keperluan mau ngecek kayu, kalau siang nanti gak enak ya, jadi saya ikutin dia walaupun berangkat subuh, saya ikut gitu untuk melihat kayu. Dia bilang nanti kamu duduk-duduk aja, tunggu udah terang nanti survei ya, sekitar jam 8 gitu. Cuman aku takutnya nanti kalau tunjukin jalan aku tersesat, jadi akhirnya udahlah, cari gampangnya aja, aku ikut berangkat jam segitu, gak apa-apa. Kebetulan gelap banget dan banyak nyamuk, jadi saya takut untuk duduk di ada pondok kecilnya di situ. Udahlah, saya ikut keliling-keliling bawa senter gitu, ikut dia nyadap gitu. Karena saya juga penasaran sih dengan cerita dia. Sering sekali suara itu terdengar di tempat kerja dia itu, dan semua orang udah tahu. Dan mereka tetap gak takut. Karena udah biasa, awalnya sih takut juga saya. Ya, jadi benar. Hari itu saya ikutin dia. Tuh, kalau kamu pengen dengar tuh suaranya. Belum lama ngomong ya, baru hitungan detik, suara itu tahu-tahu udah seperti cuman sekitar 5 meter dari jarak kita berdua. Iya, aneh sekali.
tahu-tahu udah sekitar 500 meter di arah kiri, tahu-tahu udah, pokoknya seperti sangat ganjil banget, janggal banget ya. Suara itu berpindah terlalu cepat, jadi kalau memang hewan dia lari dulu, berhenti terus untuk berbunyi, itu nggak kekejar dalam waktu hitungan detik, dan suaranya sama. Dan benar kata dia, jangan digubris, cuekin aja, jangan kamu ikuti suara itu suara yang sering menyesatkan orang. Saya masih nggak percaya. Maaf ceritanya terbalik, tapi nggak apa-apa, lanjut. Benar, setelah suara itu mendekat ya, kadang di belakang, kadang di depan, saya ikuti kata Pak Tua tadi, cuek terus saja. Bener, suara itu semakin menggoda gitu kalau dibiarin, kanan, kiri, depan, belakang, bahkan terdengar itu sampai, maaf, merinding, sampai sekitar jarak cuma 2 meter dari kita. Tapi lagi-lagi kita senter, nggak ada apa-apa. Lagi-lagi kita senter, nggak ada apa-apa. Dan terus, ya ada sih rasa takut meskipun berdua ya, tapi cuek, dia fokus dengan kerjaannya dan aku dengar kata dia tadi. Tapi benar, setelah itu dia ya kan, kalau senter dia dipasang di kepala ya, kalau saya di tangan, jadi agak lambat. Kebetulan pas suara itu mengembi dekat sekali, langsung dia menoleh ke arah senter itu. Benar, sekelebat terlihat teman-teman. Benar yang dia ceritakan. Bentuknya seperti kambing, tapi tanduknya udah over, panjang sekali ya. Dan benar sekilas ya, cepat sekali. Kemudian kakinya itu cuma 3, kakinya cuma 3, nggak terlalu jelas ya, yang belakang tuh kayak pendek, yang depan panjang, dan melesat cepat. Setelah disenter itu hanya beberapa detik langsung hilang ya, jadi nggak terlalu jelas, karena saat saya menoleh dia langsung terus menghilang. Itu tanpa suara, itu yang saya aneh, untuk perpindahan secepat itu tanpa suara. Jadi benar, oh itu menurut saya memang benar-benar hantu. Ada yang penasaran, cuman mungkin ya mulai percaya sekitar 50%. Yang terakhir saya pindah jauh lagi di daerah Padang ya, tentu udah nyebrang provinsi kalau Padang. Itu benar kejadian sama yang membuat kami berani ini dengan rekan saya, tapi kebetulan sekarang dia merantau agak jauh. Nanti mungkin suatu saat kita review kalau ketemu dia di daerah dia. Kemarin sempat ngobrol horor juga sama dia. Kebetulan orangnya pemberani. Nah, hari itu kita bertiga teman-teman. Itu teman saya ini tadi sedang proses kebun, menanam semangka ya, bukan kebun semangka. Jadi saya main gitu, karena tempatnya tuh pondoknya nyaman gitu. Jadi seperti biasa anak-anak muda ngumpul dan bercerita. Itu benar, memang beberapa hari lalu dia udah telepon saya, ini loh bro, saya dengar sesuatu yang misterius. Kedenger nggak? Kedenger lewat handphone. Nah setelah saya kesana, benar, kita tuh bawa senter semua 3 ya, bawa senter yang terang. Benar, hari itu habis hujan, kita ngopi di pondok gitu kan, terus suara itu terdengar, kita turun, coba yuk kita tangkap ini makhluk. Karena kita 3 orang beda pendapat, ada yang bilang ini burung, ada yang bilang ini hantu, ada yang bilang itu sejenis kancil gitu. Benar, jadi ngeri-ngeri sedap sambil takut. Tiba-tiba suara itu jauh di hutan. Ya gagal deh kita, duduk lah, istirahat. Tahu-tahu udah di belakang kita itu suara, tepat bro. Akhirnya kita susun siasat atau susun kode ya, begini, kalau suara itu tepat di belakang kita, nggak usah saling bilangin, langsung kita kepung dengan jarak radius dekat, biar ada langkah atau nanti dia, pokoknya harus terpecahkan ini misteri. Oke, benar, ketika suara di belakang, kita langsung berpencar dan mengepung berbentuk lingkaran ya. Dan senter itu nggak pernah padam teman-teman. Kami tidak menangkap satu apapun. Di situ habis hujannya, jangankan bekas hewan untuk sebesar itu, mungkin ada ya bekas burung pun kelihatan, karena bekas-bekas tapak kami kelihatan karena itu hujannya. Dan itu lahan tahu sendiri sih teman-teman, pohon semangka itu kan merambat ya, dan cukup pendek.
Jadi untuk radius kebun 1 hektar tadi jika di tengah-tengah, otomatis kita keliling center itu kan kelihatan kalau ada apa-apa ya, untuk benda sekitar 30 cm aja kelihatan. Itu nggak terlihat sama sekali. Dan terpecahnya tadi waktu di perbatasan Jambi. Dan iseng-iseng saya buka internet. Ternyata memang benar ada jenis hantu seperti itu. Itu menyesatkan teman-teman, seperti ada juga rumor cerita tentang orang buniannya. Jadi kesimpulannya begini, saudara-saudara, sobat semua. Jika nih kebetulan teman-teman ada yang memiliki kebun di perbatasan hutan atau mendengar suara seperti yang saya ceritakan tadi, atau mau memasuki hutan, saya sarankan untuk sebelum berangkat ya dari rumah jauh-jauh, berkumpul dulu dengan teman-teman yang akan masuk. Buatlah kode, bahasa kode. Maksudnya jangan sekali-kali di hutan itu memanggil atau bagaimana begitu ya, dengan panggilan-panggilan gak jelas. Jadi sebutkan saja nama-nama buah, nama-nama makanan, atau hal-hal yang gak logis. Intinya begini, contohnya kita sebut si A, si B, atau pokoknya sejenis benda. Misalnya, bro, kita pulang, bagaimana, itu jangan sebutkan aja sebuah kode. Kalau misalnya kita sebut apel gitu, kalau ada nanti ada suara apel, berarti itu kode kita mau pulang. Karena begini teman-teman, kalau kita menggunakan kode itu, karena ternyata makhluk gaib juga mempelajari kita sebelum menakuti kita. Jadi ya kalau menurut saya ya, karena saya kumpulkan ini dari cerita orang-orang tua, ke hutan, temannya udah pada pulang, dia nggak dengar. Nah ketika dia panggil masih ada suara ikut nyaut. Nah itu mudah diikuti suara seperti itu. Tapi kalau jenis kode seperti buah dan lain sebagainya, nanti jawabannya jangan sama. Kalau yang menjawab sama berarti bukan dia, gitu aja. Nanti kalau jadi susun peraturan, ini lucu tapi bisa dibuktikan selamat, karena saya membuktikan berapa kali di hutan angker saya selamat menggunakan kode itu. Jadi jika kita sebut apel, terus temennya menyebut semangka gitu, nah itu berarti benar tadi, soalnya perjanjiannya seperti itu. Tapi kalau kita menyebut apel dan ada suara mengikuti sama dengan apel, Anda pasti tahu, karena tadi tidak ada. Apel adalah saya misalnya, semangka teman saya, terus teman satunya lagi jeruk. Jadi kalau jeruk, berarti si C. Kalau semangka, si B. Kalau apel, berarti si A. Begitu. Sementara kita bilang apel, nanti biasanya kalau hutan horor atau ada makhluknya, dia mengikuti suara persis apel gitu juga. Itu bukan teman kita. Kalau teman kita pasti bilang semangka. Gampang bang, saya pernah mencoba itu. Jadi aneh, tapi bisa dibuktikan teman-teman. Jadi kalau memasuki hutan, sedang memancing, berburu dan lain sebagainya, kalau bersama teman jangan gunakan bahasa woi atau bro. Jadi gunakan bahasa kode, dan jangan bikin kode, maksudnya mengatur planning ini udah sampai tujuan, jangan. Kita harus jauh, misalnya masih di rumah, dan jangan diceritakan di hutan tersebut, karena dia mungkin ngikutin atau nguping gitu. Agak sedikit lucu, tapi setelah saya memiliki pengalaman, saya sering menggunakan hal tersebut jika bersama teman-teman. Begitu ceritanya, karena banyak ya hal-hal yang kita nggak tahu atau yang nggak terlihat, terkadang menyesatkan melalui suara-suara, dan kadang mengikuti seperti bentuk teman-teman kita. Jadi kalau kita menggunakan kode atau bahasa yang aneh, kita sulit untuk dikelabui. Karena kalau seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, saya rasa untuk teman-teman yang memiliki kebun di hutan, saya rasa pasti paham ya. Ini untuk teman-teman kita yang mau camping, misalnya mau memasuki hutan atau apa, kalau kita belum paham daerah-daerah tersebut ya sarankan untuk berhati-hati. Itu cuma salah satu contoh atau
apa ya, penemuan konyol saya, tapi saya membuktikan beberapa kali dengan beberapa teman dan itu berhasil, dan itu udah sering teman-teman gitu. Jadi saya kalau masuk hutan pasti seperti itu, tapi kalau sendiri beda lagi ya, soalnya kita nggak ada yang bisa diajak bicara. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jadi jika benar terdengar suara seperti tadi, itu bukan hewan teman-teman, karena kalau suaranya nggak pindahnya nggak terlalu cepat, mungkin itu benar hewan, tapi kalau terlalu cepat jangan diikuti atau jangan dibunuh. Itu sudah jelas-jelas hantu kambing tersebut, dan itu nggak akan pernah ada ujungnya jika diikuti sampai kita hilang. Jadi pesan saya, nggak usah diikuti. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Sampai jumpa kembali di channel selanjutnya, tentunya masih di Kisah Nyata. Salam sejahtera, sehat selalu dan sukses tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.